Sekali lagi dan lagi saya meminta Kokori untuk berkomentar soal ini. Ayah Ethan mencegah putranya untuk menuruti kemauan Ivan untuk menggonggong seperti hewan, hingga akhirnya cekcok pun terjadi. Di saat itu, pria berbaju merah pun ikut menjadi sorotan publik. Sebab, pria tersebut langsung menyelinap dan merangkul pundak ayah Ethan. Bahkan, tangan kanannya sudah mengepal siap menghantam perut ayah dari siswa SMA tersebut. Tidak mencerminkan sekali sebagai berharap si bapak baju merah ini segera ditangkap dan diproses. Dan kita lihat apakah nanti dia seperti Bapak Evan si baju putih yang membuat klarifikasi, minta maaf dan merengek menangis-nangis. Kita lihat saja. Dari kawannya si pengusaha kita lanjut kepada aparat yang diduga membacking, melindungi si pengusaha Kindo ini. Bukan cuma kolonel, yang jenderal juga banyak yang sudah terbeli sama cukong atau toke atau taipan. Etnis satu ini mengerti betul bagaimana membuat aparat atau pejabat bisa tunduk dan mengikuti cara bermain sesuai keinginan mereka. Aduh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pasca tertangkapnya Ivan Sugianto, si pengusaha arogan yang telah menyuruh seorang siswa untuk bersujud dan menggonggong di depan kakinya, akhirnya menyeret beberapa nama terseret ke dalam kasus ini. Ya, siapa lagi kalau bukan kawan-kawannya yang ikut dalam rombongan si Ivan Sugianto untuk melakukan satu tindakan premanisme di satu sekolah yang bernama SMAK 2 Gloria Surabaya. Yang mana sekolah ini adalah lokasi pengusaha Kindo ini mengintimidasi seorang siswa. Ada beberapa nama yang menjadi sorotan netizen Indonesia. Ya, lagi-lagi ya, netizen Indonesia ini memang sangatlah soal menginvestigasi ya, soal menyelidiki memang juara ya. Tidak akan puas di situ saja, tidak akan puas dengan melihat si Ivan Sugianto ditangkap dan ditahan, tetapi harus ada yang lain yang harus diproses hukum oleh pihak penegak hukum. Saudara, tidak hanya teman-teman si Ivan Sugianto yang berada di lokasi yang menjadi sorotan warga netizen Indonesia yang terhormat, ya, tetapi aparat-aparat penegak hukum yang ada di belakangnya yang diduga membacking si Ivan Sugianto ini sehingga si Ivan Sugianto ini merasa leluasa untuk berbuat apa saja kepada orang lain, yang menjadi dia sangat arogan dan gahar seperti preman. Tidak hanya aparat keamanan, ada juga aparat pertahanan seperti TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang diduga oleh netizen membackingi si Ivan Sugianto ini. Siapa sih si Ivan Sugianto ini sehingga banyak sekali orang-orang besar di belakangnya, dari instansi kepolisian dan instansi ketentaraan? Kita bahas satu-satu saja dan secara singkat saja ya. Nanti selebihnya Anda boleh cari tahu sendiri di sosial media. Oke, kita mulai dari temannya si Ivan Sugianto ini. Kalau kita melihat secara sepintas di dalam video yang viral itu, maka kita tidak akan sadar ada seorang berbadan gempal, dia memakai baju merah yang berusaha ingin memukul si bapaknya Ethan. Ethan ini adalah nama siswa yang disuruh sujud dan menggonggong oleh si pengusaha Kindo itu. Saya pribadi tidak sadar bahwa di situ ada orang yang berbaju merah yang berusaha untuk menyerang si bapaknya Ethan ini. Nah, kali ini saya akan menunjukkan satu video penampakan si bapak baju merah yang berusaha untuk memukul bapaknya Ethan ini. Ini videonya. Bukan jelas sekali ya mukanya ya. Identitas pria berbaju merah yang nyaris menganiaya ayah siswa SMA di Surabaya belakangan terkuak. Diketahui, pria berbaju merah tersebut datang bersama Ivan Sugianto yang saat itu meminta siswa SMA berlutut minta maaf dan menggonggong seperti anjing. Siswa SMA Kristen Gloria 2,
Ethan dipaksa sujud dan menggonggong oleh Ivan lantaran dirinya kesal karena anaknya diledek. Namun, saat itu ayah Ethan mencegah putranya untuk menuruti kemauan Ivan untuk menggonggong seperti hewan, hingga akhirnya, cekcok pun terjadi. Di saat itu, pria berbaju merah pun ikut menjadi sorotan publik. Sebab, pria di tersebut belakang tuh. langsung menyelinap dan merangkul pundak ayah Ethan. Bahkan, tangan kanannya sudah mengepal siap menghantam perut ayah dari siswa SMA tersebut. Saat itu, orang tua Ethan memilih diam dan tidak melakukan perlawanan lantaran Ivan Sugianto datang bersama teman-temannya. Belakangan, identitas pria berbaju merah itu pun terkuak ke publik. Pria berbaju merah itu diketahui bernama Rolly Ade Carls. Melalui akun X, @lexwu_13, Rolly diketahui sebagai lulusan Universitas Narotama, sebuah perguruan tinggi swasta. Rolly sendiri kini menjabat sebagai kepala biro di sebuah situs redaksi di Surabaya, Barindo. Kekesalan muncul dari pengguna akun X lainnya, Lexwu, yang merasa bahwa sikap Rolly terlihat sangat tengil dan kurang sopan, meskipun dirinya baru saja lulus pada tahun 2022. Rolly, yang terlibat dalam berbagai diskusi hukum, pada masa kuliah menulis skripsi dengan judul Kepastian Hukum Retribusi Penerbitan Izin Mendirikan Bangun di Kota Surabaya. Hal ini juga dibagikan oleh Lexwu untuk memberikan gambaran tentang latar belakang akademis Rolly. Seperti di sini. Tadi dia nggak masalah. Jangan di sini. Aduh. Tidak mencerminkan sekali sebagai anak hukum ya, sebagai orang hukum. Preman sekali ini, bukan orang hukum ini. Ya, kelakuannya yang tengil itu yang sampai ingin menonjok ya, menerkam si bapaknya Ethan ini, itu sudah menunjukkan bahwa dia itu memiliki sifat preman ya. Sangat tidak mencerminkan sekali sebagai seorang yang berpendidikan. Dan dikabarkan tadi dia sempat membuat tesis, membuat skripsi tentang kepastian hukum di Indonesia. Dia bicara soal hukum sementara kelakuannya seperti itu. Kelakuannya melanggar hukum. Bagaimana bisa? Aduh. Dan saat ini dia sedang menjadi buronan netizen dan akan menjadi target, mungkin ya selanjutnya akan menjadi target penangkapan dan diproses hukum. Ya, jangan main-main dengan netizen Indonesia. Anda mau sembunyi kemanapun akan dicari oleh netizen. Netizen Indonesia ini akan menjadi investigator, pembantu kepolisian untuk menangkap orang-orang yang melanggar hukum. Tapi saya salut sama bapaknya Ethan ya. Dia tetap tenang dan sabar menghadapi mereka-mereka yang sikapnya seperti preman, mengintimidasi, mau memukul disertai dengan omongan-omongan kotor yang sangat tidak pantas. Mungkin bapaknya Ethan sadar dia datang tidak membawa kawan-kawan, dia hanya datang bersama istrinya. Menghadapi si pengusaha itu yang membawa rombongan yang layaknya seperti preman, gayanya seperti preman. Keterlaluan sih, keterlaluan. Berarti mereka itu, pengusaha dan kawan-kawannya itu sudah punya rencana tidak baik. Sudah punya rencana ingin berbuat satu anarkisme. Dan ini ya patutlah diproses. Apalagi ini berlokasi di lingkungan pendidikan, di sekolah yang mana itu sama sekali tidak etis. Saya berharap si bapak baju merah ini segera ditangkap dan diproses. Dan kita lihat apakah nanti dia seperti Bapak Evan si baju putih yang membuat klarifikasi, minta maaf dan merengek, menangis-nangis. Kita lihat saja. Dari kawannya si pengusaha kita lanjut kepada aparat yang diduga membacking, melindungi si pengusaha Kindo ini. Yang membuat Kindo ini merasa berada di atas angin dan boleh melakukan apapun di depan publik, boleh mengintimidasi, boleh merendahkan orang di depan umum. Dugaan itu muncul karena banyak sekali beredar foto-foto si Evan Sugianto berfoto dengan para penegak hukum, aparat kepolisian, juga aparat pertahanan atau tentara. Berikut foto-fotonya. Ini dengan tentara ya. Dengan tentara. Ini dengan aparat kepolisian. Dengan tentara lagi. Dengan aparat kepolisian. Ini dengan apa nih? Lagi dengan kepolisian, dengan Baris Krim. Nah, ini saat berada di kantor polisi.
Foto-foto ini bersumber dari akun sosial medianya si Ivan Sugianto yang mungkin saat ini sudah tidak ada ya. Nah, sebetulnya apa saja sih bisnis si Ivan Sugianto ini sehingga banyak sekali di-backing oleh aparat-aparat negara? Oke, mari kita lihat bisnis-bisnis dari si Ivan Sugianto ini. Deretan bisnis Ivan Sugianto, kini ditetapkan tersangka imbas suruh sujud siswa SMA Gloria II Surabaya. Buntut dari sikap arogansinya, pengusaha Surabaya Ivan Sugianto kini jadi sorotan. Sebelumnya, Ivan Sugianto menyuruh siswa SMA Gloria Surabaya, untuk sujud dan menggonggong. Hal tersebut dikarenakan Ivan tak terima anaknya, diejek mirip podel atau anjing yang dikenali dari tampilannya karena bulunya keriting. Imbas tindakannya itu, kini diketahui Ivan telah ditangkap dan ditetapkan tersangka oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya. Kini banyak yang penasaran dengan sosok Ivan Sugianto. Ivan Sugianto merupakan seorang pengusaha, ia dikabarkan punya banyak bisnis mentereng. Hal itu terlihat dari akun media sosial Ivan yang menyertakan bisnisnya. Ivan Sugianto disinyalir memiliki bisnis di bidang teknologi ponsel dan gadget. Semua bisnisnya itu dinamakan dengan nama sang putra. Selain gadget, Ivan juga kabarnya punya bisnis klub malam di Surabaya. Tak cuma itu, belakangan publik juga dikejutkan dengan beredarnya informasi kontak Ivan. Dalam informasi kontak tersebut, nama Ivan disebut-sebut punya banyak profesi, di antaranya pengacara. Bukan hanya itu, Ivan juga menuliskan profesi lainnya di media sosial Instagram yaitu politikus. Perihal banyaknya profesi yang dimilikinya, pihak Ivan masih belum memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Ivan memilih mengunci akun media sosial Instagramnya yang sudah punya pengikut 2000 akun. Selain itu Ivan juga tampak menghapus foto profilnya di media sosial lain. Hingga artikel ini ditayangkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Ivan. Ya, berikut ini ada kumpulan beberapa nama kontak si Ivan Sugianto. Ya. Ini adalah nama-nama kontak si Ivan Sugianto yang disimpan oleh kawan-kawannya. Di sini juga tertulis Ivan Lawyer Lonal. Saya jadi teringat dengan Royal Tanur yang bebas dari hukuman penjara ya. Padahal dia sudah membunuh seorang wanita yang merupakan pacarnya, tapi dia bebas dari hukuman penjara. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan Ronald, siapa sih namanya tuh? Ronald Tanur ya, yang saat ini diringkus kembali oleh kepolisian karena kejaksaannya terbukti memakan uang suap dari orang tua si Ronald Tanur. Ya, saya akan membacakan cuitan netizen tentang foto-foto yang beredar Ivan Sugianto dengan para aparat negara, seperti cuitan yang ditulis oleh oposisi 6890 di akun X. Salam hormat kami Pak Komandan, kami mau bertanya Pak, apakah boleh warga sipil bisa sedekat itu? Netizen Budiman, apakah mirip profil IG sama foto dalam mobil? Salam hormat kami Pak. Oke. Ini pintu masuk untuk membongkar siapa saja oknum-oknum yang jadi backing usahanya itu. Kapolri pernah berkata kalau mau membersihkan kotoran sapunya harus bersih. Murah sekali harga seragam itu, uang haram gak akan berkah jika digunakan untuk makan keluarga, tidak ada tempat yang pantas bagi daging yang tumbuh kecuali neraka. Oh alah, bukan lagi tugasnya menjaga kedaulatan ya, tapi pelindung kepentingan pelindung yang berduit. Oke. Bukan cuma kolonel, yang jenderal juga banyak yang sudah terbeli sama cukong atau toke atau taipan. Etnis satu ini mengerti betul bagaimana membuat aparat atau pejabat bisa tunduk dan mengikuti cara bermain sesuai keinginan mereka. Aduh. Zaman sekarang sangat sulit mencari orang yang berintegritas, kata orang kalau mau jujur jangan di Indonesia. Sebegitu terkenalnya negara kita akan nerintegritas miris. Saya jadi paham kenapa bangsa Indonesia itu lama sekali dijajah oleh bangsa asing. Bikin malu seragam dan segala brevet yang dikenakan dan diraih dengan perjuangan yang melelahkan dalam diknil. Kalau ujung-ujungnya cuma jadi anjing ngawal dan penjilat tuan sipil. Aduh, ini udah rasis ya. Mau komen tapi takut, bapak yang nyetir itu pangkatnya juga banyak juga.
bibir merah, rahang timbul, mata pupil, mata agak gimana gitu, bagi yang paham aja. Aduh, netizen kalau sudah bersabda, ini sangat menusuk hati ya. Aduh. Sebetulnya kejadian ini itu terjadi pada tanggal 21 Oktober, tapi baru diproses baru-baru ini setelah video itu viral. Aduh, gimana ya? Sudah lebih 2 minggu yang lalu kejadian ini terjadi, tetapi baru diproses hukum baru sekarang. Dan kabarnya lagi setelah melakukan intimidasi itu, si Ivan Sugianto ini malah berfoto-foto dengan para aparat kepolisian, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ini loh, saya itu orang hebat, saya kenal dengan instansi-instansi kepolisian dan tentara, Anda jangan bermain-main dengan saya, seolah-olah ingin menunjukkan kehebatan itu, sehingga si lawannya ini, si korban ini tidak berani untuk melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian, mungkin begitu maksudnya. Pertama, sebelumnya saya boleh ya ngucapin dulu terima kasih buat masyarakat Indonesia. Yang itu yang pertama. Kedua, teman-teman media yang sudah mengangkat kasus ini. Ketiga, untuk keluarga yang berani speak up. Keempat, nggak lupa terima kasih untuk teman-teman netizen, terutama di X yang sudah mengkritisi ini. Kenapa saya menyikapi kasus ini? Karena ini kejadian kan tanggal 22. Tanggal 21 ya, sorry ya. 21 Oktober. Satu, itu kasus kenapa lama sekali. Kedua, yang dilakukan Ivan itu benar-benar tidak manusiawi. Gitu loh. Urusan anak-anak seharusnya diselesaikan oleh anak-anak, bukan kemudian orang tua gitu loh. Apalagi suruh orang setahu apa ya, maksudnya seumur hidup saya baru kali ini mungkin saya melihat ada kasus orang tua nyuruh anak-anak bersujud dan menggonggong. Betul. Dan dilakukan di depan publik, di lingkungan sekolah juga. Itu kenapa akhirnya saya pikir ya udah, kalau memang gentle kita fight saja man to man. Dan itu saya bersyukur juga ya, akhirnya itu jadi trigger untuk membongkar kasus ini kemudian jalan. Itu, Mbak. Oke, tapi Bang Lex, Anda kabarnya juga ikut mengawal kasus ini. Sejauh ini kasus ini sudah... Aduh, inti Indonesia ini ya memang no viral, no justice. No viral, no justice. Ini masalahnya. Kenapa harus nunggu viral dulu baru diproses, baru diadili? Halo polisi, ayo tunjukkan integritasmu. Ya, tunjukkan itu. Jangan hanya karena duit lalu Anda bungkam. Oke. Perlakuan yang dialami oleh si anak itu yang bernama Ethan ini mendapatkan simpati dari berbagai lapisan masyarakat. Ini mendapatkan perhatian dan simpati dari berbagai masyarakat. Salah satunya dari seorang Cindo juga ya, yang bernama John LBF. Dia bahkan mau membantu biaya pendidikan si Ethan hingga nanti ke perguruan tinggi. Meskipun nanti si Ethan memilih kuliah di luar negeri, tetap akan dibiayai oleh si John LBF ini. Seperti apa videonya? Tuannya Ethan, Ibu Ira, saya sampaikan, saya kepingin kuliahkan Ethan sampai kuliah, lulus kuliah. Dia mau kuliah dimanapun, kita buat perjanjian hitam di atas putih, pakai lawyer, ya. Semua biaya pendidikannya Ethan saya tanggung. Sampai dia mau kuliah di luar negeri pun saya bayar. Ya, ini statement tegas saya. Tujuannya apa, Bang John? Tujuannya adalah satu. Saya mau kasih lihat ke oknum ini bahwa anak yang Anda rendahkan, Anda hinakan hari ini, Anda suruh jadi kayak binatang. Kelak jadi orang yang sukses, jadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang, jadi orang yang mempekerjakan, membuka lapangan kerja buat banyak orang. Di situ saya pengen kasih bukti ke Anda bahwa roda itu berputar. Ya, jangan arogan seperti itu. Ya, orang arogan seperti itu tuh ya biasanya awal kehancuran tuh. Kalau udah arogan seperti itu tuh kan sudah banyak contohnya. Ya, saya tertantang diri saya, teman-teman, untuk saya membuktikan bahwa saya bisa support Ethan untuk jadi anak yang sukses di kemudian hari. Ya, supaya Anda ingat bahwa perlakuan Anda hari ini terhadap Ethan, ya, itu benar-benar apa ya? Sudah membuat marah, sudah membuat sakit hati, saya kira semua orang tua di negara ini. Ya, semua orang tua yang punya anak tidak akan pernah terima anak yang dibesarkan dengan penuh rasa kasih sayang. Ya, orang tua sampai begadang ketika anak demam,
ya, disekolahkan, dikasih makan, orang tuanya kerja keras untuk anaknya bisa makan, bisa tinggal di tempat tinggal yang layak. Udah gede, cuman kamu bukan siapa-siapa, orang luar, orang tuanya bukan, kamu permalukan anaknya orang, kamu suruh sujud, nyembah kamu, disuruh menggonggong pulang. Ini waras apa enggak? Ya, ini logika berpikirnya. Ya, saya sangat setuju sekali dengan Bapak John LBF ini ya. Terima kasih Anda sudah bersimpati dan mau menanggung biaya pendidikan si Ethan ini dengan tujuan ingin menjadikan si Ethan ini menjadi orang yang sukses, orang yang hebat, dapat membantu orang-orang di sekitar dan menunjukkan kepada si oknum Kindo ini bahwa dia bisa menjadi orang hebat, menjadi orang baik, dapat membantu orang-orang di sekitar dan bukan ketika menjadi orang hebat kemudian merendahkan orang-orang yang ada di bawahnya. Saya salut sama John LBF, mudah-mudahan Anda konsisten dengan apa yang Anda katakan dan dapat melihat si Ethan menjadi orang yang sukses dan hebat di masa mendatang kelak. Oke, dan sekali lagi saya meminta Kokori untuk berkomentar soal ini. Kokori, di sosial media banyak sekali orang-orang Tionghoa, orang-orang Kindo berkomentar soal ini, bersuara soal ini. Mereka sangat menyesalkan, mereka sangat geram dengan perlakuan oknum Kindo ini. Mereka mengecam dan mereka semua meminta bahwa si bapak ini segera ditindak, segera dihukum. Tetapi Kokori, sebagai influencer yang sangat cakap, kenapa Anda diam soal ini, Kokori? Anda kan orangnya sangat vokal, Kokori, kritis. Tetapi kenapa Anda tidak berani untuk mengkritisi ini? Dan bagi para aparat negara yang mencoba melindungi si Evan Sugianto ini, yang diduga menjadi penikmat uang judi online, sehingga hiburan dan akun banknya diblokir oleh pihak yang berwenang. Semoga kalau terbukti Anda betul-betul menjadi backing si Evan Sugianto ini, Anda ditindak oleh Bapak Prabowo. Menindak kalian semua kalau betul-betul Anda terbukti melindungi si Evan Sugianto ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.